Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Nah, lebih semangat dikit. Bapak Ibu boleh saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, seperti biasa. Pertama sebelum kita salamin, kita nengok ke belakang dulu. Ya, kalau ada teman-teman yang di belakang boleh diajak untuk duduk di depan. Tarik kalau bisa Bapak Ibu ya, bagian tengah masih kosong bilang. Sekalian salamin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, khusus untuk hari ini rugi Bapak Ibu kalau nggak mendekat. Karena pembicara hari ini luar biasa Bapak Ibu. Ya boleh diajak teman-temannya untuk agak ke depan. Karena begini Bapak Ibu, kalau misalnya 5 menit, 10 menit setelah acara ibadah dimulai, nanti teman-teman yang baru itu agak susah nanti mencari tempat duduknya. Jadi kalau boleh Bapak Ibu, yang di belakang boleh mengisi bagian yang tengah. Ya, oke. Ya, terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita mau datang sama Tuhan, kita mau bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri buat kita hari ini. Kalau kita boleh datang di sini tuh semuanya itu bukan karena kebetulan. Bapak kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang menuntun langkah kaki kami Bapak, untuk kami Tuhan hadir mengumpulkan kami di tempat ini Bapak. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan, kami mau merayakan kasih-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Bapak kami mau mengangkat tangan kami Tuhan dan kami mau mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang menciptakan hari ini Bapak, Engkau Allah Tuhan yang memberkati kami Tuhan dan kami mau terima semuanya itu Bapak. Kami mau menghampiri Engkau Tuhan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Mari kita beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Yang terbaik Bapak Ibu, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Yuk nyanyi sama-sama. Baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama tepuk tangan yuk. Ku mau tetap bersyukur, semua senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur,
Mari puji Tuhan kita lebih lagi. Kami hendak meninggikan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Ya Allah perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Semua Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Semua Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa
percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Ketika pujian penyembahan kami naikkan, kuasa Tuhan turun Tuhan atas kami. Kami bersuka karena-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang Mari yang wanita nyanyikan lagu dari awal katakan. Yang pria sama-sama dengan saya. Nyanyikan sama-sama.
disembah Tuhan. Tidak ada yang lain seperti Kau. Kau layak disembah. Suatu kali Yesus berjalan dari Yerusalem. Yesus melewati sebuah kota yaitu Samaria. Saya ketika membaca firman ini, Yesus begitu luar biasa. Dia sengaja berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Tentunya seorang Samaria sangat kaget ketika ada orang Yahudi datang menghampiri dia. Apalagi itu pria, Yesus. Wanita ini kaget karena dia seorang yang berdosa. Dikatakan Yesus dia punya 5 suami. Bukan suaminya, 5 laki-laki. Di Yohanes 4 ayat 22, ini kata Yesus sendiri. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tetapi kami, kata Yesus, yaitu orang Yahudi, menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Firman ini luar biasa. Yesus sengaja datang kepada orang berdosa dari tempat yang tertinggi, dari tempat yang termulia, yaitu sorga, meninggalkan sorga segala kemegahannya, menjadi manusia. Menghampiri seorang yang berdosa yaitu perempuan Samaria. Menghampiri kita saat ini Bapak Ibu, yaitu Yesus datang sendiri. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat Yesus lakukan. Apa? Yaitu bersyukur, menyembah dirinya sendiri, memberi pujian kepada dirinya sendiri. Hal apa yang dapat kita lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus? Dia menebus kita. Hal apa yang dapat kita lakukan? Nyanyian engkau dan saya Bapak Ibu, syukur engkau dan saya Bapak Ibu, itu adalah yang terbaik buat Tuhan. Pujianmu adalah yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah umat tebusannya. Percayakah Bapak Ibu, ketika engkau ada, Tuhan menanti-nantikan syukur kita setiap hari. Dia menanti-nantikan itu karena kenapa? Engkau dan saya umat tebusannya yang dibayar lunas dengan darah yang mahal. Hari ini mari kita keluarkan suara kita. Angkat hatimu, bersyukur yang terbaik dari dalam hatimu. Dengan roh dan kebenaran yang hari ini telah kita terima dan percaya. Bahwa hanya ada satu penyelamat kita, penebus kita, yaitu Yesus. Oh, sembah Dia. Hanya Dia yang layak. Hanya Dia yang layak disembah. Engkau bisa berkarunia lidah, engkau bisa berkarunia lidah di dalam menyembah Dia. Biar rohmu mengungkapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Ialah masih alamu, inama ialah masamba alamu. Persembahkan tubuh kami, jiwa roh kami Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak.
Kau layak disembah, ditinggikan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Sembah Dia, sembah Dia. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Yesus yang layak. Kau layak disembah. Ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Mari beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Segala pujian syukur bagi Raja yang layak, Yesus Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang layak, amin. Hanya Tuhan yang layak. Silakan Bapak Ibu yang baru bergabung. Ya, bagian masih ada beberapa seat bagian tengah. Bisa diisi. Oke, Bapak Ibu. Sebelumnya kami mau menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung di ibadah kita. Ya, kita mau menyambut Bapak Ibu, selamat datang. Ya. Dan Bapak Ibu, setelah ibadah, kami mau lebih berkenalan lagi dengan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga mungkin ada beberapa hal yang informasi yang bisa dijelaskan. Setelah ibadah ada counter di depan Bapak Ibu, counter welcomer itu di sana saya undang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di sini bisa mampir sebentar di sana ya. Dan di sana juga ada menyempatkan waktu untuk hadir sebentar di sana ya. Kita bisa memberikan beberapa informasi tentang ibadah kita. Selanjutnya Bapak Ibu ada tentang persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu. Ya, di layar ada nomor rekening tertera, Bapak Ibu bisa memberikan secara transfer ataupun di depan ada amplop Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa disediakan amplop, Bapak Ibu bisa langsung memberikan di sana. Selanjutnya penjualan sembako bersubsidi. Ya. Catat Bapak Ibu, tanggal 11 untuk Bapak Ibu yang pemegang kartu pembeli sembako bersubsidi dari GI 1000, tanggal 11 Juni, ya, yaitu minggu depan akan diadakan penjualan sembako bersubsidi. Oh iya, hari ini. Terima kasih buat informasinya. Ya, berarti hari ini langsung ya, Bapak Ibu ya. Akan diadakan penjualan sembako bersubsidi di counter depan ruang ibadah. Ya, counter depan ruang ibadah pasti akan terlihat langsung Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, merchandise tins, Sparkling Tins kembali hadir dengan merchandise untuk tahun 2023. Ya, merchandise ini berupa kaos dengan desain Sonship. Bapak Ibu bisa ikut meramaikan merchant Sonship yang dijual mulai dari hari ini sampai tanggal 18 Juni saja.
Harga merchant ini dimulai dari 80.000. Dan juga ada harga bundle atau paket keluarga dan paket pembapaan, sehingga kita bisa ajak bapak rohani kita untuk kapelan. Ya, seru kayaknya nih. Tentu harganya, harga paket bisa lebih murah. Nah, cara ordernya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di sini ya, scan barcode-nya. Ataupun kalau mau di depan juga ada ini Bapak Ibu, ada booth-nya ya, ada booth-nya. Jadi Bapak Ibu yang mau coba ukuran kaosnya itu bisa langsung di depan. Dan kita bisa pakai momen ini, merchant ini sebagai campaign. Ya, campaign untuk kita mendukung sonship yang sedang kita kerjakan di tengah gereja kita. Oke, selanjutnya kita mau lihat dulu video yang satu ini. Ya, ini informasi yang menarik, tidak kalah penting. Kega kembali membuka kelas New Me, Bapak Ibu yang siap-siap untuk anaknya. Kelas New Me ini adalah kelas spiritual journey yang bertujuan untuk memulihkan hati setiap anak. Nah, ini untuk anak, untuk Bapak Ibu yang memiliki anak umur 10 sampai 12 tahun. Ya, atau kelas 4 sampai kelas 6 SD. Bapak Ibu, singkat aja, saya punya pengalaman pribadi, ya, maksudnya bukan saya ikut New Me, tapi anak saya ikut New Me dan saya sendiri diberkati. Karena saya melihat bagaimana anak saya sangat diberkati di acara ini dan ada perubahan-perubahan yang nyata ya. Jadi saya mendorong sekali Bapak Ibu ya. Karena di sini ada campnya nanti Bapak Ibu ya. Ya ada campnya dilaksanakan pada 8 dan 15 Juli. Biaya pendaftaran untuk campnya sebesar 150.000 per anak. Ya kembali saya sangat diberkati dan saya sangat mendorong Bapak Ibu yang punya anak umur 10 sampai 12 ya. Kadang-kadang anak kita mungkin dia nggak ada teman, perlu didorong sedikit ya, perlu dipaksa sedikit. Nggak apa-apa, ini demi kebaikan mereka. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu mereka mengalami Tuhan di sana. Ya. Kita juga mau Bapak Ibu anak-anak kita mengalami pribadi dengan Tuhan ya, dan melihat mereka dijamah. Kalau Bapak Ibu yang berminat bisa menghubungi ke Kak Felicia, nomornya tertera. Kak Felicia ya. Ya, nomornya tertera di sana ya. Atau bisa langsung mendatangi booth. Oh, ada booth-nya juga ya, dibuka di depan Kega setelah selesai ibadah 1 dan 2. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita mau pembicara hari ini spesial ya. Ya, seenggaknya spesial buat saya dan komsel saya nih. Ya, salah satu pemimpin dari Abalov Palem ya, yang terutama sudah memberkati kita dan melayani kita banyak bekerja di belakang layar Bapak Ibu. Kita mau langsung sambut saja Bapak Ferry Pranoto. Thank you, Bro. Yo, terima kasih tim Prophetic mau nemenin saya di panggung. Oh enggak, turun ya? Ya, saya enggak ada yang nemenin Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Senang pagi ini saya bisa kembali men-sharekan firman Tuhan di tempat ini. Dan ini sebetulnya agak mendadak gitu karena kami, satu dan lain hal ya. Tapi saya dalam hal ini belajar untuk menjadi taat, untuk
kepada pemimpin saya dan mencoba menyiapkan yang terbaik buat kita semua. Gitu. Saya percaya, saya selalu berdoa waktu saya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Roh Kudus berikan kepada saya hikmat-Mu supaya apa yang Engkau sampaikan itu, yang mau Engkau sampaikan itu tersampaikan, bukan dari saya gitu. Jadi saya cuman sebagai alat saja, saya sebagai mungkin ibaratnya pipa ya. Jadi hanya sebagai alat untuk menyalurkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Bukan cuma buat Bapak Ibu Saudara, tapi buat saya pribadi gitu ya. Oke Bapak Ibu Saudara, cepat saja karena waktunya saya terbatas. Kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Saya minta kita baca bergantian ya. Jadi ayat yang ganjil dimulai dari ayat 1 itu yang pria, lalu yang genap wanita. Ini cukup panjang 1 sampai 20. Mari kita baca sama-sama. Boleh tampilkan ayatnya? 1, 2, 3. Haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ayat 6. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dari gunungnya akan kau gali tembaga. 10. Supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kau sampaikan kepadamu hari ini. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa.
panjang ya. Napas dulu, napas. Tarik napas, ya mau minum boleh minum kalau bawa ya. Karena ayatnya panjang. Tapi saya merasa ini satu perikop yang harus kita baca dengan utuh. Karena tidak boleh kita baca sepotong. Karena kalau sepotong kita nanti nggak bisa mengerti esensinya gitu. Nggak bisa mengerti maksud Tuhan apa yang ada di dalam satu perikop ayat 1 sampai 20 ini gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara tentunya Bapak Ibu Saudara pernah ya pergi ke puncak gitu, yang punya villa di puncak gitu ya, pasti sering ya ke sana ya, kita pergi gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ke puncak atau ke gunung itu kan kita selalu jalan naik ya, betul nggak? Pasti kan kita dari Jakarta akan naik ke atas, betul ya? Akan naik ke atas. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi apakah waktu kita perjalanan dari Jakarta gitu ya, mau menuju ke puncak, kita nih naik mobil begini, kayak kita mau naik apa ya? Roller coaster, jadi naik ke atas itu. Jadi kita ke puncak nyetirnya begini. Sepanjang perjalanan kita begitu enggak? Enggak ya? Padahal kita nanjak loh. Enggak ya? Kita enggak nyetirnya gitu ya, miring gitu, naik motor juga miring gitu ya. Enggak ya? Nah karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena jalannya dibikin ada yang melingkar ya. Jalannya juga apakah selalu naik? Enggak kan? Ada yang datar. Ada turunan enggak? Pak Cuta ada turunan enggak? Kalau ada juga ya, walaupun itu sedang nanjak, ada turunan juga, ada naik, ada turun, ada datar. Tapi intinya kita tetap, seberapa Bapak Ibu Saudara percaya firman bahwa kita orang percaya akan naik dan tidak akan turun? Ya, kalau kita mengarah pada Tuhan, kita mengarahkan hidup kita pada Tuhan, kita pasti akan naik. Tapi dalam perjalanannya, ya begini ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya nggak selalu ya, kadang-kadang jalannya mulus, lewat jalan tol gitu ya. Tiba-tiba jalan yang bergelombang gitu ya, nggak selalu akan jadi mulus perjalanannya. Nah, begitupun dalam kisah di ulangan 1 sampai 28, ulangan 8 1 sampai 20 ini. Ini menceritakan, saya rasa ini adalah perikop yang menceritakan rangkuman dari perjalanan Israel, intinya dari perjalanan Israel. Dirangkum dalam 20 ayat. Ayat 1 sampai 20, yaitu perjalanan bangsa Israel. Saya sebutnya ada dua nih, ada dua masa di sini. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun, boleh ditampilkan nah, di padang gurun, dan perjalanan dan masa tanah perjanjian. Walaupun memang ini, jadi kisahnya itu ayat ini adalah ulangan itu adalah khotbah kedua dari ulangan 8, khotbah kedua dari Musa kepada bangsa Israel di dataran Moab sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah tapi sudah disebutin sama Musa itu bahwa kamu akan masuk, Tuhan udah bilang kamu akan masuk ke tanah perjanjian. Nah nanti kita akan pelajari satu-satu ya, tapi ada dua masa yang di sini disebutkan, masa padang gurun saya sebutnya, dan kedua masa perjanjian. Tanah perjanjian yaitu Kanaan ya. Kalau yang padang gurun masanya kira-kira ideal atau enggak? Enggak ya, enggak ideal menurut kalau kita baca ya. Lalu yang kedua masa apa? Masa tanah perjanjian. Wah ini kalau tadi kita baca mantap banget lah gitu ya. Tanah perjanjian seperti apa tuh mantap banget. Nah, next. Nah tapi dalam kedua perjalanan ini, dalam dua masa ini tuh Bapak Ibu Saudara, Allah itu mau mengajar kita, makanya Allah menyatakan kepada kita ada dua kondisi, ada dua masa di dalam kehidupan kekristenan kita. Yaitu ada masa yang mungkin kita anggap adalah masa yang sulit buat kita, tantangan. Ada masa-masa yang menurun, gitu ya, bergelombang, gitu ya, berlubang. Mungkin kita rasa nggak enak, tapi juga ada masa-masanya kita juga mungkin mulus ya. Sedang mengalami kebaikan gitu ya. Nah, di di Pengkhotbah 3 ya dikatakan apa? Segala sesuatu ada masanya ya. Hari ini mungkin kita ya saya kemarin baru kehilangan satu karyawan saya gitu ya. Baru saya ketemu sama dia kerja sama saya. Ketemu dia senyum, dia kerja dengan baik membantu saya. Ketemu, besok paginya
tiba-tiba dia meninggal di proyek gitu ya. Wah, saya kehilangan sekali gitu. Tiba-tiba ya ada masanya, ya saya juga nggak tahu ya, Bapak Ibu Saudara, semua tentunya kita menyadari bahwa kehidupan kita nggak selalu juga ada dalam kondisi yang baik terus, tapi juga nggak selalu ada dalam kondisi yang buruk terus. Ya maaf Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang hari ini bersama pasangannya, tiba-tiba besok sudah ditinggal pasangannya, hari ini punya uang banyak, tiba-tiba besok jadi hilang gitu kan ya, karena hal apa nggak saya kurang tahu. Tapi juga bisa juga kita dalam ada kesaksian di teman saya di Komsel, dia bergumul untuk mendapatkan rumah tinggal, tiba-tiba dia dapat berkat tanpa mengeluarkan uang, dapat apartemen. Ya, itu nggak ada yang kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara ya, nggak ada yang tahu. Nah tapi kita percaya bahwa apa yang Tuhan ajarkan melalui firman hari ini, kalau kita baca ya bahwa Allah itu menyelidiki hati nurani kita. Roma 8 ayat 27 dikatakan Allah itu menyelidiki hati nurani kita. Jadi dalam setiap masa kehidupan kita itu adalah ujian kehidupan, ya, uji kehidupan. Jadi yang diuji apa? Ujian hati. Karena apa? Dikatakan gini di ayat 2, untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Dalam setiap masa kehidupan kita, Tuhan itu ujiannya seperti ini Bapak Ibu. Bukan yang dinilai, bukan pencapaian kita. Jadi jangan berpikir bahwa kehidupan kekristenan, kehidupan kita itu seperti berjenjang. Jadi fase ini bukan berjenjang Bapak Ibu Saudara. Bukan kita tuh hidup melewati padang gurun dulu. Setelah itu kita diberkati, kita takut akan Tuhan, lalu kita masuk ke Kanaan, hidup yang enak. Berjenjang itu. Jadi artinya Kanaan itu pencapaian. Bukan, saya katakan itu bukan. Jadi kehidupan kita, Kanaan itu bukan pencapaian. Tapi adalah satu masa. Karena Bapak Ibu Saudara perhatikan, kurang lebih mereka bangsa Israel setelah masuk ke dalam tanah Kanaan, kurang lebih 1000 tahun lebih lah, 1034 tahun kurang lebih ya. Mereka tinggal di sana dan akhirnya setelah masa itu, mereka kembali masuk ke dalam penjajahan dan perbudakan bangsa lain. Bangsa Asyur, Babel, Roma, ya mereka masuk lagi. Jadi masa itu, Kanaan itu bukan pencapaian. Tapi yang Tuhan mau pencapaiannya adalah ujian hati. Jadi penilaian ujian kehidupan bukan berdasarkan pada apa yang kita capai dalam kehidupan kita, tapi yang dinilai adalah hati kita. Apa yang terkandung di dalam hati kita saat kita berada di masa-masa itu. Baik di masa sukar, masa senang, itu yang dinilai. Jadi musim kehidupan kita bukan berjenjang, sekali lagi. Itu yang harus kita mengerti. Jadi kita harus menilik hati kita. Jadi ini ujian hati. Ya. Dua-dua, mau di sini ada ujiannya, di sini ada ujiannya. Tapi kalau disuruh pilih mau ujian yang mana Bapak Ibu Saudara? Hah? Mau yang ini ya? Mau yang ini kalau suruh pilih ya? Iya. Saya juga mau Bapak Ibu Saudara, tapi masalahnya kita nggak bisa pilih. Ini kayak ya Tuhan udah berkehendak atas kehidupan kita gitu ya. Udah ngatur karena dia tahu apa yang kita perlu, cocoknya kita di sini, apa cocoknya di sini gitu ya. Ya, jadi kita udah jangan pikirin soalnya apa, pokoknya kita harus siap ujian. Bener nggak? Ya, harus siap ujian Bapak Ibu Saudara, harus kuat gitu. Nah, cuman ya memang kalau ujian dadakan enak gak? Yang pernah sekolah kan kita semua pernah sekolah ya, ujian dadakan gak enak ya. Ya, apalagi kalau kita nggak ada persiapan, apalagi kalau kita nggak ada pemberitahuan. Saya pernah loh waktu SMA ya. Jadi waktu itu saya memang aktif juga di kegiatan sekolah. Jadi saya ada satu waktu pergi mewakili sekolah kemana, jadi saya nggak ikut satu pelajaran kimia, satu hari pelajaran kimia. Jadi saya nggak tahu bahwa hari itu,
hari itu guru saya kasih tahu bahwa ada ujian kimia di tanggal sekian. Nah saya nggak catet. Nah pas waktu ujian itu ya, waktu hari itu datang gitu ya. Saya udah masuk, saya kaget. Yuk kita tes. Loh kok tes hari ini? Teman-teman saya tenang semua tuh. Pada siap semua gitu. Saya kelabakan sendiri. Aduh gawat nih gue. Ya, nggak siap sama ujian. Nah ya udah akhirnya singkat cerita nilai saya 2,8. Jadi angka itu saya ingat sampai sekarang 2,8. Tapi puji Tuhan loh ada kasih karunia loh. Guru saya tanya mungkin aneh ini murid saya biasanya pinter. Biasanya nilai bagus murid saya ini kok 2,8 mungkin ya. Habis jarang-jarang loh habis ulangan guru nanya gini, siapa yang tadi ujian gak belajar? Dia tiba-tiba tanya begitu, saya angkat tangan, saya Pak, saya nggak tahu hari ini ada tes. Oh oke. Kita nanti ada ini hair, kalau dulu saya sebutnya hair ya. Ada hair, ada ulang lagi. Ya diulang 9,8. Ya itu karena Karena kita kalau ujian nggak ada persiapan ya begitu, nilainya jeblok ya. Nah tapi percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Ya Tuhan yang baik tuh nggak kasih ujian dadakan. Kalaupun mau ada ujian dia kasih kisi-kisinya dulu. Ya nggak? Asik, seneng kan ya kalau mau ujian ya, apalagi anaknya yang sekarang mau UMPTN ya. Sebutnya apa sih sekarang UTBK ya? Ujian mau masuk sekolah negeri gitu ya. Kan belajar dulu tuh, mereka belajar kisi-kisinya ya kan. Nah kisi-kisi itu penting. Jadi Tuhan kita baik ya, kalau kita baca ayat ini ada kisi-kisinya. Nah ada yang Tuhan ingetin, begini caranya gitu ya. Nah next. Nah ini kisi-kisinya Bapak Ibu Saudara, ulangan 8 ayat yang kedua. Ya, saya bacakan ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang pertama yang perlu kita ingat, saya kasih judul khotbah hari ini, yuk ingat dan hati-hati. Ya, kalau kemarin kan Arman, yuk kita bisa ya. Yuk bisa yuk. Nah, saya pikir supaya nyambung gitu ya. Ya. Yuk ingat dan hati-hati gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu Tuhan itu udah kasih peringatan sama kita, ingatlah. Ya, masa-masa di padang gurun itu masa-masa yang nggak enak Bapak Ibu Saudara. Masa-masa di sini disebutin nggak ada makanan ya, nggak ada air dikatakan. Lalu padang gurunnya tuh dahsyat katanya, dahsyat ya. Saya pernah dengar ceritanya Pak Gun sama Bu Ripkah ya, waktu pergi ke dari mana ya, dari Mesir ya menuju ke Israel, katanya melewati padang gurun. Perjalanan berapa jam Bu? 8 jam. Enak gak Bu? Ya nggak enak Ibu ya. Baru 8 jam Bu. Ini 40 tahun. 40 tahun nggak enak ya. Waduh, panas ya, nggak ada makanan. Lalu banyak binatang buas dikatakan gitu ya. Banyak binatang, ada ular, ada kalajengking. Masa-masa yang nggak enak. Bapak Ibu Saudara, mungkin ya setiap kita tentunya pernah juga mengalami kehidupan yang seperti padang gurun gitu ya. Masanya panjang, penderitaannya, Tuhan kenapa enggak lewat-lewat penderitaan saya Tuhan. Saya enggak hidup ini enggak enak gitu, saya kekurangan atau apa ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan di masa ini. Dikatakan seperti ini bahwa untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, jadi di masa ini kita harus ingat bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah. Di masa-masa inilah hati kita ditilik. Apakah kita sungguh bergantung kepada Tuhan? Di masa-masa inilah hati kita ditilik. Apakah Tuhan yang menjadi sumber kita? Apakah Tuhan yang menjadi pegangan kita? Apakah kita hanya berpatokan di sini dikatakan apa?
manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya apa? Apa kita bergantung kepada berkatnya saja? Ataukah kita bergantung, hati kita bergantung pada sumber berkat? Nah, ini perlu kita tilik. Jangan kita hanya berdoa meminta sesuatu berkat saja atas kehidupan kita. Kita kejar berkatnya. Lalu kita melupakan sumbernya. Justru yang harus kita pegang sumber. Kalau kita pegang sumbernya, apapun yang menjadi kebutuhan kita akan bisa Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Ya. Jadi di masa-masa ini, Bapak Ibu Saudara, masa yang tidak mudah buat kita semua, tapi percayalah di ayat ini, jadi dari ayat 2 sampai 5 kalau Bapak Ibu Saudara baca, ada penyertaan Tuhan juga di masa padang gurun. Memberi mana, memberi air dari gunung batu, pakaianmu tidak akan menjadi buruk. Jadi bukan selalu berkat itu kita selalu yang wah baru gitu ya, enggak. Ini pakaian lama tapi enggak rusak-rusak gitu, itu juga berkat loh. Ya. Ada teman saya juga pakai sepatu katanya, ini saya sepatu dia bangga nih, sepatu saya nih saya beli tahun 2001, sampai sekarang enggak rusak-rusak gitu. Ini teman komsel saya ada, wah iya. Enggak rusak-rusak, dia tunjukin sepatu, ini enggak rusak-rusak loh, wah itu berkat ya. Percaya itu berkat ya. Nah itu hal yang perlu kita ingat itu. Dan yang perlu kita ingat satu hal lagi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Ini hanya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Sebab Allah setia. 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab Allah setia karena kamu tidak akan dicobai melebihi kekuatanmu. Waktu engkau dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar dan kamu dapat menanggungnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sehari ini ada di masa-masa kesukaran, tapi percayalah bahwa di masa ini pun ada penyertaan. Di dalam kesukaran ada penyertaan, di dalam pencobaan ada jalan keluar. Ya. Dalam ketidaksanggupan ada kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, percaya Bapak Ibu Saudara ya. Lalu slide berikutnya, masa yang kedua. Nah, ini masa yang enak. Masa tanah perjanjian. Yang tadi apa? Pertama, ingatlah ya. Tuhan kasih kisi-kisi, ingat bahwa aku tuh sertain kamu loh. Jadi waktu mengalami kejadian yang masa-masa yang sukar, ingat bahwa aku menyertai. Hari ini kamu bangun pun harus kamu syukuri. Ya kan? Bahwa kamu hari ini masih bisa bernapas, syukuri. Itu tidak mudah. Apa kita dapatkan, bukan tidak mudah, tidak mungkin kita dapatkan dengan sendirinya. Karena itu semua berkat dari Tuhan. Lalu yang kedua, hati-hatilah. Ini kisi-kisi yang kedua. Ya, tanah perjanjian tuh, aduh Bapak Ibu Saudara kalau baca di sini saya pengen loh tinggal di situ. Ayat 7 sampai 10 tuh disebut ada sungai, mata air, danau ya dari lembah dan gunung. Artinya enggak seperti padang gurun. Padang gurun mau cari air mesti pukul batu gitu, minta tolong Musa gitu ya. Untuk keluarin air. Ini enggak usah. Ada danau, ada sungai, tinggal cedok gitu ya. Nah, gampang gitu ya. Lalu apa? Makanan ada. Ada gandum, ada jelai, dikatakan pohon ara, delima, zaitun, ada madunya juga gitu ya. Nah yang hebat ya, aduh saya lihat ini pengen nih tinggal di sini. Makan roti dengan tidak berhemat, wah keren ya. Makan roti nggak usah berhemat, makan aja dah gitu. Lo mau berapa sikat gitu ya. Nggak kekurangan apapun dikatakan. Batu aja mengandung besi, wede gitu ya. Gunung mengandung tembaga. Ini kaya banget lah, pokoknya tinggal di sono gitu ya. Tapi Tuhan bilang gini, ayat 12, setelah kamu nanti di sono ya, setelah kamu nyampe nih di tanah Kanan, kamu udah makan kenyang, lalu apa? Sudah mendirikan rumah dan mendiami rumah yang baik. Lalu apa? Ternaknya bertambah, emas perak bertambah. Terus dikatakan segala sesuatu bertambah banyak.
Jangan engkau melupakan Tuhanmu, hati-hatilah gitu ya. Hati-hatilah. Jangan engkau sampai melupakan Tuhanmu dan engkau menjadi tinggi hati, sombong. Nah Bapak Ibu Saudara, ini hal bicara tentang apa? Kenyamanan ya. Makan kenyang gitu. Aduh, enak kan ya? Makan hidup tuh, makan kenyang, mendirikan punya rumah yang baik, harta banyak, anak cucu diberkati, mati masuk surga. Idealnya begitu ya, enak ya hidupnya kayak gitu ya. Ya, tapi ada di sini juga dalam masa-masa yang enak, ini juga apa? Ini di sini juga mengandung ujian Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan santai-santai di sini ya. Bapak Ibu Saudara puji Tuhan loh, kalau Bapak Ibu Saudara udah hidup enak ya, udah tercukupi, puji Tuhan. Tapi hati-hatilah. Coba tepuk sebelahnya yang udah hidupnya udah enak, hati-hati ya. Gitu. Saya mau lihat ini siapa yang ditepuk. Oh banyak loh ya, semua diberkati loh itu, semua saling tepok-tepokan. Puji Tuhan ya. Tapi tetap hati-hati ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetap hati-hati loh. Karena ini jangan sampai, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah dan peraturannya. Jangan kau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu apa? Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini bicara tentang apa? Allah yang menyelamatkan. Jehovah Shikenu. Allah yang menyelamatkan. Jangan lupa bahwa engkau sudah menerima keselamatan dari Allah. Saat engkau sudah menerima keselamatan dari Allah, ada perintahnya, ada peringatannya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, udah terima keselamatan, jangan cuman hidup, ya udah saya udah selamat itu. Tapi Tuhan perintahkan apa? Kasihilah sesamamu gitu. Ya, terus beritakan Injil ke seluruh, sampai ke ujung bumi. Itu jadi bagian kita, hati-hati, jangan sampai kita juga jadi akhirnya melupakan amanat agung kita. Setelah kita menerima keselamatan, ingat bahwa kita semua sudah diselamatkan. Jangan lupa. Jadi bicara ke tanah Kanaan bukan hanya bicara kekayaan ya Bapak Ibu Saudara. Ini bicara hidupmu yang sudah diselamatkan. Engkau adalah kita semua adalah orang-orang yang berhutang sama Allah. Mari kita ingat bahwa kita juga harus menilik hati kita. Apakah hati kita tetap menghargai keselamatan dan menjalankan keselamatan yang Tuhan sudah beri dengan melakukan amanat agung yang Tuhan sudah beri kepada kita. Lalu yang kedua apa? Memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat. Ini adalah bicara tentang Allah yang memimpin kehidupan kita. Kembali tilik pada waktu kita juga mengalami kenyamanan kehidupan ya. Apakah kita masih ingat bahwa kita nyampe di sini tuh karena Tuhan? Ya. Kita nyampe di sini karena siapa? Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu yang memberi kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan, memperoleh hidup yang nyaman. Jangan sampai engkau melupakan bahwa itu Tuhan yang pimpin. Lalu apa? Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung yang batu yang keras dan memberi engkau makan mana. Ya, jangan lupa bahwa penyediaan itu berasal dari Tuhan, bukan dari kita. Kalau hari ini mungkin, Pak, kan saya yang kerja, Pak. Saya yang cari uang loh. Saya bangun pagi sampai pulang malam gitu ya, sampai berderai-derai air mata ya, bekerja. Itu karena apa? Ya karena saya. Kalau saya nggak kerja gimana, Bapak? Gimana Pak? Kalau saya nggak kerja kan itu kan karena saya Pak. Tapi iya betul. Tapi kalau hari itu lo pagi nggak napas gimana? Kan nggak bisa kerja, ya kan? Berarti kekuatannya dari siapa? Dari Tuhan ya. Jadi jangan lupa selalu bersyukur, percaya bahwa itu adalah berasal dari Tuhan. Jadi hati-hatilah di masa ini. Jangan ujian hatinya apa? Yang pertama tadi di padang gurun ujian hatinya mengetahui apa yang ada dalam hati kita, apakah kita berpegang kepada perintahnya atau tidak. Di padang gurun kita tetap bergantung sama dia enggak. Lalu ujian hatinya di tanah Kanaan apa?
Jangan melupakan Tuhan dan engkau menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Tetap bergantung sama Tuhan. Tetap ingat bahwa Tuhan ini yang melakukan semuanya atas kehidupan kita. Jadi next. Nah kalau gitu Tuhan jahat dong Pak, menguji kita gitu ya. Apa dia nggak tahu kalau hati saya? Ya Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Jadi dia menyelidiki hati itu bukan untuk dia tahu, karena dia tahu setiap kehidupan kita. Tapi dia mau membuat kita menjadi tahu atas hati kita sendiri. Apakah kita tetap mempunyai hati yang benar? Ya, kenapa? Ini ayatnya Bapak Ibu Saudara bisa nanti baca ya, bahwa Allah itu di ayat 16 ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah itu supaya direndahkannya supaya direndahkannya hatimu dan dicobai engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ya, ini sudah kita baca ya, bagaimana kesaksian dari Ayub ya, tokoh-tokoh Alkitab Ayub di akhir ceritanya. Ya, saya dengar kebaikan Tuhan tentang engkau tuh dari orang lain saja. Tapi akhirnya setelah mengalami masa-masa sukar, saya tahu tentang engkau Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Dan itulah yang mau Allah lihat gitu ya. Jadi kan waktu itu ceritanya Ayub itu iblis minta izin sama Tuhan. Saya boleh nggak nih? Dia bilang gini, Ayub itu takut sama Tuhan karena takut sama engkau itu karena diberkati, dia bilang, ya kan? Coba kalau semuanya diambil, dia tetap nggak menyembah engkau. Oh silakan, kata Tuhan ya, silakan. Dan akhirnya ujian itu hasilnya dilihat di akhirnya apa? Ya ini, bahwa Ayub tetap bergantung sama Tuhan, ya, tetap tidak melupakan Tuhan dan berkata, malah apa? Imannya makin naik. Kehidupan pengenalan akan Tuhannya justru bertambah. Jauh melebihi dari sebelum dia mengalami pencobaan. Nah Bapak Ibu Saudara, saat engkau mengalami pencobaan, waktu engkau mengalami tantangan, seharusnya itu membuat imanmu menjadi naik levelnya. Itu yang dikatakan semakin naik bukan turun. Yang naik apa? Imannya. Apakah engkau melewati sesuatu itu akhirnya ya Tuhan jahat, Tuhan gak sayang sama saya, apakah begitu responnya? Atau wah saya mengalami kebaikan Tuhan, wah saya lihat nih Tuhan ternyata menolong saya gitu. Wah benar ya nyata bahwa Allah itu Immanuel ya. Nah mengalami itu enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, seharusnya kita mengalami itu. Seperti halnya Ayub gitu, seperti halnya Yusuf juga gitu ya. Saudara-saudara saya mereka-rekakan yang jahat sama saya. Tapi Tuhan merancangkan yang baik untuk keselamatan bangsa Israel. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan mau, goalnya dari setiap kita mengalami ujian. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau namanya turut, berarti Allah ada. Ya, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Berarti ada ayah sama saya gitu kan. Kalau Allah turut bekerja, berarti ada saya dan Allah gitu. Jadi jangan lupa bahwa Allah itu turut beserta kita dan dia mau ngapain sama kita? Mendatangkan kebaikan. Ya, temukan kebaikan-kebaikan dari setiap pengalaman hidup kita. Mungkin enak atau tidak enak gitu ya. Temukan. Saya mencoba ya secara pribadi saat saya menghadapi tantangan, saya selalu mengevaluasi saya dapat apa dari pengalaman ini. Saya nggak mau melewati satu pengalaman yang tidak menyenangkan, ya, yang pengalaman buat saya ya, yang tidak menyenangkan. Saya tidak mau melewati tanpa mengerti Tuhan maunya apa. Jadi saya hampir selalu mengevaluasi saya kenapa begini. Oh iya Tuhan mau ngajar saya apa. Oh saya mengalami begini. Tuhan mau ngajar saya apa. Jadi waktu kita mengevaluasi hati kita mengerti kita akan dibawa Tuhan
naik level imannya. Ya, bersyukur karena kebaikannya. Itu adalah judul dari perikop yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Jadi Ulangan 8 ayat 1 sampai 20 judul perikopnya adalah bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Jadi saya baca ini LAI hebat juga ya. Keren ini. Padahal ada hal yang gak enak loh di dalam ayat ini, tapi dia bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Artinya saat kita membaca perikop ini, kita harus menemukan kebaikan Tuhan di dalamnya. Menemukan mutiaranya itu tentang kebaikan Allah. Bukan tentang, wah iya Allah membiarkan saya lapar ya, membiarkan bangsa Israel lapar. Wah itu yang dipegang. Makanya saya bilang jangan baca sepotong gitu ya. Kalau baca sepotong, kita bacanya apa ya nih? Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Udah sepotong gitu. Udah deh, nanti kita malah gak bertumbuh ya. Wah Allah membiarkan saya lapar, Allah membiarkan saya menderita, nah gitu. Nah tidak menemukan kebaikannya. Jadi mari kita nanti saya minta kepada Bapak Ibu Saudara juga bisa mereview apa yang menjadi sharing hari ini. Kita baca lagi perdalam. Saya terus terang mendapat berkat banyak melalui perenungan ini dan mutiaranya banyak banget lah ya. Jadi goalnya adalah dari segala apa yang kita alami dalam kehidupan kita adalah membuat kita insyaf dan mengerti. Saya bacakan di ayat 3, untuk membuat engkau mengerti. Ujian adalah untuk membuat kita menjadi mengerti bahwa kita harus bergantung kepada Allah. Ayat ketiga, lalu ayat yang 16, untuk berbuat baik kepadamu akhirnya, membuat kita mengerti bahwa Allah itu baik. Ya, ayat yang kelima, maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Membuat kita juga ngerti bahwa semua ini adalah didikan Tuhan, ya. Jadi kita harus paham bahwa ujian ini bukan untuk membuat kita menjadi lemah, tapi menjadi kuat karena ini adalah didikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini Allah bekerja nih. Kalau ada artis nyanyinya, segala yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah misteri ilahi ya. Siapa yang nyanyi itu? Perihnya cobaan hanya ujian kehidupan. Ya saya nggak terusin ya. Ya tapi saya pikir benar juga tuh lagu ya. Bahwa ini adalah ujian untuk membuat kita mengerti. Satu tadi membuat kita mengerti, membuat kita insyaf, sadar, percaya sama Bapak bahwa Bapak mendatangkan didikan atas kehidupan kita semua ya. Nah saya juga pernah mengalami Bapak Ibu Saudara hal yang saya rasa ini tadinya awalnya kebaikan tapi ternyata endingnya kok hal yang kurang baik ya. Nah saya minta istri saya bisa sedikit bersaksi buat Bapak Ibu Saudara apa yang kami alami dalam kehidupan kami ya. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kesempatan saya menceritakan sedikit apa yang kami alami ya dalam kehidupan pernikahan kami sekitar 20 tahun yang lalu. Tahun 2001 kami menikah dan di awal tahun 2002 saya dinyatakan positif hamil anak pertama. Ya tentunya kami sebagai pasangan yang baru pertama kali ya mengalami merasakan sukacita ya, kebahagiaan bahwa Tuhan mempercayakan benih di dalam kandungan saya. Nah itu berjalan sekitar mulus ya, sekitar sampai 20 minggu. Saya dari begitu haid terakhir itu saya cek positif hamil, langsung ke dokter gitu kan, tiap bulan rutin. Dan di waktu usia kandungan 20 minggu waktu itu, saya percayakan, saya ke dokter dan memeriksakan kandungan saya kembali yang secara rutin. Dan hari itu dokter menyatakan bahwa ada kelainan di kandungan saya, yaitu ada asites di babynya. Asites itu adalah babynya itu, janin saya itu ada cairan di dalam rongga perutnya. Jadi
babynya yang bermasalah gitu ya. Nah setelah berkomunikasi dengan dokternya juga nggak menjelaskan panjang lebar. Dan kami berusaha mencari second opinion gitu kan. Dokternya memberikan surat rujukan, kamu ke dokter ahli USG di dokter ini, rumah sakit ini, silahkan ke sana minta pendapatnya apa, lalu balik lagi ke saya gitu kan. Malam itu setelah pulang dari kontrol, kami berdua terutama saya sebagai ibu yang merasakan kehamilan, galau sekali, sedih, bingung, takut gitu ya. Apa nih yang terjadi gitu kan, karena ini pengalaman pertama kali saya hamil dan tiba-tiba mengalami itu. Sepanjang malam saya nggak bisa tidur, saya sedih banget dan di pagi hari itu pun saya nggak bisa berdoa dengan kata-kata. Saya sedih banget, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya harus mengalami ini? Buat saya itu berat karena memang pengalaman pertama kali hamil langsung mengalami hal itu. Hati saya sedih sekali, saya nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya gitu ya. Bingung banget lah. Tapi saya berdoa di dalam roh dan Tuhan mengingatkan saya dalam ayat yang saya baca saat teduh pagi itu, yaitu di Mazmur 138. Saya bacakan dan kutip ayatnya. 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Dan ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatanmu. Pagi itu begitu saya membaca firman ini, roh saya menangkap. Dan saat itu Tuhan menguatkan jiwa saya yang galau, ya, yang penuh kekhawatiran, yang bingung gitu kan. Tuhan menguatkan saya dan di saat itu saya mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari berikutnya. Singkat cerita, waktu saya ke dokter USG, dokter menyatakan bahwa memang hal yang sama diagnosisnya yaitu ada asites dan dokter itu langsung bilang, ibu kembali aja ke dokter kandungan ibu yang sebelumnya, minta dibuang. Nah, padahal saat itu saya tahu bahwa janin ini masih berdetak dan saya tidak bisa memungkiri bahwa memang saya adalah Tuhan sudah percayakan saya nggak mungkin membunuh anak ini walaupun bermasalah gitu ya. Dan dokter ya, vonis dokter itu makin menakutkan saya. Dan hari-hari yang saya jalani itu nggak mudah ya. Dengan begitu banyak ketidakpastian, saya cuma tahu ada janin di dalam perut saya dan nggak beres. Saya nggak tahu endingnya bagaimana dan berapa lama saya akan mengalami hal itu. Singkat cerita saya nggak ke dokter ke situ lagi, saya ke dokter lain meminta pendapat dari dokter yang lain dan sama pendapatnya, tapi dokter ini tidak menyuruh saya membuang kandungan, cuma dia bilang kenyataannya, ibu kejadian ini adalah kejadian yang langka, dia bilang. Kalau sampai ibu mengalami hal ini, dua, antara memang dia hidup sampai nanti dilahirkan 9 bulan dengan kondisi yang tidak normal, cacat, atau nanti dia akan meninggal sendiri di dalam kandungan gitu. Itu kita tidak tahu dan sepertinya juga tidak ada obat yang efektif untuk mengobati hal itu, tapi ya saya coba mengusahakan. Karena memang terjadinya seperti ini bisa antara bapak dan ibunya mengalami talasemia atau ada sesuatu dalam proses waktu kehamilan itu. Kami tes darah, nggak ada apa-apa, tidak ada masalah dengan darah kami berdua. Nah, waktu saya flashback, sekitar 20 minggu sebelumnya ya, beberapa minggu sebelumnya saya bekerja kan di kantor itu makannya seluruh karyawan, seluruh jenjang karyawan tuh makan prasmanan. Nah waktu itu saya yang hamil pun keracunan makanan. Sekitar 70% orang yang bekerja di kantor waktu itu saya itu keracunan makanan saya. Ya, jadi saya cuma mengambil kesimpulan bahwa ini terjadi karena hal itu, karena saya mengalami keracunan makanan itu, karena sebelumnya kandungan saya normal. Oke, setelah menjalani sekitar 5 minggu, jadi dari vonis terakhir itu 2 minggu saya kontrol, berikut lagi 3 minggu, saya kembali ke dokter dan dokter menyatakan bahwa baby ini meninggal. Jadi ya Tuhan menyatakan kehendaknya bahwa memang Tuhan yang menyelesaikannya bagi saya. Karena selama 5 minggu ini ya tentu ada tekanan, ada informasi yang membuat saya makin takut ya. Gimana kalau saya nanti melahirkan anak yang cacat gitu ya, anak pertama. Gimana saya akan memelihara dia gitu, tapi saya juga membuang kandungan ini nggak mungkin. Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan di masa-masa itu untuk saya percaya,
saya mendengar firman Tuhan ini dan saya percaya, saya pegang teguh bahwa Tuhan yang menguatkan jiwa saya selama minggu-minggu itu yang saya alami. Dan Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang menyelesaikan hal ini. Tentunya apa yang kami alami ini masih banyak hal ya. Selama hampir 22 tahun pernikahan, 22 tahun pernikahan kami ini. Tapi kami melihat bahwa Tuhan itu baik dan setia. Dan setiap hal apapun yang kami alami waktu kejadian waktu itu dan banyak hal kejadian lain. Bahkan mungkin berikut-berikutnya satu hal, Tuhan tidak pernah diam, dia pasti menyatakan suaranya dan itu pun yang membuat iman kita bangkit, menguatkan setiap kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi penting buat kita semua untuk belajar. Ini poinnya terakhir Bapak Ibu Saudara, slide terakhir saya cepat saja. Mendengar suara Tuhan. Jadi kita baca di ayat terakhir adalah, jadi ini adalah gini, struktur dari perikop ini adalah, yang pertama adalah sentral dari ayat ulangan ini, yaitu segenap perintah yang kusampaikan pada hari ini harus kau lakukan dengan setia, engkau harus berpegang padanya. Lalu caranya bagaimana? Apa yang menjadi penghalang kita untuk tidak berpegang pada perintah Tuhan? Ayat 20, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan selalu berbicara, mungkin di badai sekalipun Tuhan berbisik sama kita. Ya. Di kenyamanan padang rumput, Tuhan juga berbicara. Yang perlu kita perhatikan adalah, apakah kita mendengar suara Tuhan. Saya bacakan ayat terakhir, sebab seperti yang dikatakan Roh Kudus, ini Ibrani berarti bicara tentang perjanjian baru, tentang kita di masa kini, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Seperti nenek moyangmu yang mencobai aku. Ayat terakhir, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanmu. Tidak mengenal jalanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau kita semua sama-sama di masa apapun. Sekalipun engkau hari ini ada di masa padang gurun, sekalipun engkau hari ini ada di masa tanah Kanaan, tanah perjanjian. Periksa hatimu, apakah engkau tetap mengasihi dia. Periksa telingamu, apakah engkau selalu mendengar dia. Periksa hatimu, apakah engkau selalu mengeraskan hati saat Tuhan bicara. Mungkin engkau mengalami hal yang gak enak. Tuhan udah bicara, Roh Kudus bicara. Aku menyertai kamu, aku gak percaya Tuhan, aku gak percaya. Aku akan memberikan jalan keluar, gak mana mungkin dengan kondisiku seperti ini. Sebaiknya kita jangan punya respon seperti itu, tapi punyalah respon hati yang lembut dan percaya kepada Tuhan. Terakhir saya mau tampilkan satu video, ini adalah kesaksian dari sepasang sama suami istri bernama Elis dan Ralph. Ini video lama sekali saya cari-cari, akhirnya nemu juga, walaupun videonya kualitasnya agak burik, tapi saya percaya tangkaplah apa yang menjadi kekuatan iman mereka. Tangkaplah apa yang menjadi Tuhan bicara bagi mereka dan akhirnya menjadi kekuatan mereka melewati masa sulit mereka. Silakan bisa ditampilkan. September 15, 94. The scan result came out. The doctor said it's really, really bad because the tumor grew back behind his left eye, going across the brain and as well as his right eye. It's a very extensive and aggressive tumor. The doctor said they have never seen or very seldomly seen this type of aggressive case in their record. And I said, how aggressive is this? He said, it's very aggressive. He talked to my husband. The way is that you only got 3 months to go. And if I were you, the doctor said, I'd rather die. So the doctor, he just gives this kind of comment. But myself, after going through all this radiation in Hong Kong, in Singapore, and all kinds of change in our life, I felt so disappointed. 我很相信，我很怕我的丈夫离开神，因为他是很爱主的。不过是一连串的打击在他的生命里边。我看着医生，我说医生，你不可以这样跟病人说的，你不知道人的生死的时间，只有神知道。不过医生说我爱怎么说就怎么说呢，你不可以管我。
不过我最 concern 的是陈贵的感受。我看着陈贵的眼睛，他是很不同的。他已经经过这么多的打击，在他整个身体里边，不断的笑他的脸红，他的头发有甩，他的皮肤有损，他里面有烂有好翻。他经过很多真正的痛，在他的心灵里面，他知道他的神是怎么的一个神。我看着他，我很担心他怎么听医生的说话。不过他没有如我所想的是，他要好驚啊，好辛苦。不像以前的他很 calm。他跟我说，我们出了医生房，他跟我说 ，Alice， 我们星星说，我们的生活全流都在乎上帝，不在乎医生 ，Alice。如果神不愿意的，神不会让我回天家的。我知道他要我经历他更多，他是这种跟我说。也见到他的脸孔很肿哈，也见到他的眼睛，他的那个每一个人见到他都想哭，因为是太辛苦了，知道是太辛苦的一个状况。不过他心里深处还是跟我说，我相信神，我100%相信主耶稣。他是爱的不得了的神，他是至大、至能、至可畏、守约、非慈爱的神。他跟我说圣经，在他最痛的时候，他还是高举神的话。Whatever Bible verse I remember, whatever 圣经的话，我记得，我用圣经的话祷告。我说，主啊，生命在你手中，主啊，常规是你的，常规不是我的。你爱常贵比我更多，我谢谢你，你爱他，主啊，你怜悯我，你给我力量度过这个 moment。当我这样不断的呼求神的时候，常贵叫我唱的那首诗歌有回来我的脑中，就是赞美耶和华。我们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱。要向耶和华歌唱，敬颂他的名，他的名，天天传扬他的救恩，天天传扬他的救恩。嘿，在列邦中说学他的荣耀，在万民中说学他的慈慈，因耶和华伟大，当受期待的赞美。他在万神之下，当受敬畏。那时候，我双手抱着陈慧，我按着他身上，不断的唱，不断的祷告，不断的读神的话，大概4个半小时，没有停过。我不会觉得累。Bapak Saudara sekalian, mungkin banyak masa-masa yang kita hadapi ya. Tidak mudah kita menjalani kehidupan kita ataupun terlalu mudah buat kita. Tapi biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Saya sangat suka dengan pujian yang tadi dinyanyikan oleh tim profetik. Hidupku ada dalam tanganmu. Rancangan yang terindah gitu ya, adalah kehidupanku. Bukan hanya yang baik saja yang ingin aku terima. Tapi Roh-Mu yang memberi kekuatan kepada aku. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semua hari ini mau menyelidiki hati kita. Apakah hati kita tetap mengasihi Dia? Sekalipun engkau ada di masa-masa yang tidak baik, tidak ideal, ataupun sekalipun engkau ada di masa yang sangat ideal, apakah engkau tetap ingat kepada Tuhan? Biarlah kita mau menyelidiki hati kita, karena itulah yang Tuhan cari dalam kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu sama-sama. Biarlah ini menjadi perenungan kita, menyelidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bolehkah kita pejamkan mata kita? Apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Bukankah Bapak itu setia menuntun kita? Dalam setiap tantangan, Dia ada bersama dengan kita. Dalam setiap pencobaan, Dia menyediakan jalan keluar. Dengan kasih setia, Dia menuntun kita berjalan bersamanya. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, kesaksian dan film pendek yang kita lihat. Mari kita ambil waktu sejenak. Engkau boleh taruh tanganmu di dada. Roh Kudus akan mengingatkan sesuatu kepadamu. Biar Roh Kudus hari ini berbicara kepadamu. Jangan mengeraskan hatimu atau semakin menjauh dari Tuhan. Sebab apapun yang sedang engkau alami, sesungguhnya semua itu untuk kebaikan kita. Dia mau mengajari kita supaya kita kembali kepadanya. Hanya kekuatannya lah yang menuntun kita untuk berjalan menghadapi hari-hari kita. Mungkin kau sedang mengalami kesulitan hidup. Tapi ingat, engkau tidak berjalan sendiri. Sebab Bapa yang baik yang mengasihimu senantiasa ada bersamamu. Kuatkan hatimu hari ini. Dan kau boleh berdoa saat ini. Sambil nyanyi, kita nyanyikan lagu tadi. Kalian boleh berdoa dalam secara pribadi kepada Tuhan. Dia Bapa yang setia. Selidiki aku, lihat hatiku, Ya Tuhan. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu, Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini ketika kami mulai menjauh, kami sungguh-sungguh bertobat. Ampuni kami Tuhan, kami lebih melihat kesukaran kami daripada melihat pertolongan-Mu. Ampuni akan ketidaksetiaan kami, ampuni akan pemberontakan kami. Engkau menyediakan jalan yang terbaik, Engkau menemani kami, menguatkan hati kami, senantiasa memberi kami jalan keluar. Hari ini Tuhan kami kembali kepadamu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami dengan kasih setiamu. Engkau mengenyangkan kami tiap hari, tiap perjalanan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkomitmen apapun mulai saat ini yang kami hadapi. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Dan kami akan sampai kepada tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan. Semua kita yang bersyukur berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ya tetap kita bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Ingat baik-baik ya, di dalam setiap tantangan ada Tuhan menyertai kita. Coba yang suami istri bilangin, ada Tuhan, jangan takut sayang. Ya, oke, ya. Di dalam setiap pencobaan ada jalan keluar. Ada kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan. Ya, selalu bersama kita. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Percayakah engkau bahwa berkat itu datang dari Tuhan? Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan kekuatan Allah, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu kemanapun kau pergi dan melangkah. Payung perlindungan Tuhan menyertaimu. Karena kemanapun kau berada, otoritas kerajaan Allah menaungi hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat pun berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.